Usai bertemu dan menyerap aspirasi dari kelompok wanita tani Dahlia Mandiri, perjalanan kita bersama Ibu Ina Hadianala berlanjut ke Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Tan Bihul Goflin di Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya sayang? Eva. Allah. Yang itu siapa yang kaos kuning cantik? Siapa? Siapa? Mbak Halimah. Yang ini siapa? Mbak Mumu. Ini pinter banget jadi orang solihah. Pinter ya. Ini Mbak Eva mau pakai kerudung ya? Oh. Ya Allah, selamat ya. Pada sholat juga ya, pakai mukena ya. Sehat ya Allah. Sehat ya Allah. Punya anaknya tak sekolahin. Masya Allah. Ya. Tos dulu tos. Tos. Ini berapa bulan kamu? Jadi siapa namanya Mas? Narti. Mas Narti. Keren, besok cita-citanya mau jadi apa Mas Narti? Pengen jadi apa? Jadi petani aja. Jadi petani aja. Terus Amin ya Mas Allah. Nardi juga menanam itu yang ada di sana. Oh enggak? Ya Allah keren ya Mas, kita doakan ya. Ya Allah. Kapan pulangnya? Ya belum tahu sih. Belum dijemput. Keren ya. Semangat ya Mas ya. Pokoknya harus tetap berdoa sama Allah. Semangat. Allah tuh pasti menyayangi kita kalau kita yakin selalu sholat terus Mas. Alhamdulillah ngaos terus mau sholawat terus ya Mas ya. Kok tempatnya bisa bersih banget? Siapa yang bersihin Mas? Oh, Bapak yang bersihkan ya. Bersihkan bareng-bareng ya Pak? Hebat ya. Kenapa? Kerja, oh keren. Kerjasama yang bagus loh. Berarti panjenengan itu hebat loh. Ini kerjasama jenengan tok ya? Berarti jenengan itu lebih hebat daripada orang-orang yang tidak di sini. Nah kan, ada malas kok. Berarti jenengan itu hebat. Jenengan itu berguna bagi masyarakat. Harus semangat gitu. Semangat kan Pak, Mas? Semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda dengan panti rehabilitasi pada umumnya, di tempat ini pasien yang mengalami gangguan jiwa dan narkoba dirawat dengan metode khusus Islami dan pelatihan keterampilan. Tak kalah penting, di tempat ini seluruh ruangan tersusun rapi dan bersih, lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung. Bahkan kerja keras pengasuh dan pengelola panti, sejumlah negara seperti Kanada, Australia, hingga Singapura berkunjung ke panti Tan Bihul Goflin untuk melakukan studi banding. Bahkan se-Jawa Tengah, bahkan pondok ini terkenal sebagai pondok terbersih se-Indonesia. Dan kiprahnya bukan hanya di Indonesia saja ya, Bu, Ya. sampai di luar negeri juga. Ya, kiprahnya juga tidak di Indonesia saja, tapi juga di luar negeri, memberikan sharing edukasi dengan dokter-dokter dari berbagai negara untuk bagaimana mentreatment bahwa merubah mindset orang-orang ODGJ ini tidak cuma menjadi sampah dalam tanda kutip, tapi bisa menghidupi masyarakat yang justru yang tidak normal bisa menghidupnya normal begitu ya Pak. Berawal dari mindset yang sampah orang, justru malah kebalik. Mereka terlayani dengan adanya orang-orang ini. Masya Allah. Barakallah. Tadi kita sudah melihat ya Pak, Ya, itu kan sebenarnya. tentunya tidak butuh biaya yang tidak kecil gitu. Nah ini kan semua Bapak lakukan mandiri, dananya dari mana Pak? Saya satu dari Allah. Dari Allah, iya. Kalau tidak ada Allah saya enggak. Semata-mata karena Allah ya. Saya memang saat ini saya berbisnis di berbagai lelangan kayu, seperti perumahan, seperti Kusayat itu saya yang borong saya 6,8. Tapi semua dialokasikan, diarahkan untuk pemberdayaan. Untuk memberdayakan. Tapi apakah ini juga membuka ruang untuk stakeholder lainnya untuk ikut berkontribusi di sini? Besok saya membuka untuk konveksi sekitar 150 orang di sini. Saya membuka itu sebelah rumah, nanti saya buat bongkar, saya buat gedung pelatihan untuk konveksi. Nanti pesertanya dari ODGJ juga. Iya, dari sebagian dari ODGJ. Sehingga untuk pemasaran, saya pemasarannya kerjasama dengan luar negeri. Dan luar biasa Pak Jason itu sangat baik dengan saya, tapi nggak pernah minta bantuan. Sampai detik ini saya belum pernah minta bantuan ke pemerintah. Nah, karena belum minta bantuan, apakah dari Dewan juga ingin membantu? Iya, insya Allah. Nanti Nanti untuk tahun yang anggaran yang akan datang dibuat, karena kemarin gini, untuk tahun anggaran 2022
itu sudah melalui untuk pelatihan pemberdayaan, pelatihan bank sampah, memang pengajuannya lewat pondok pesantren ini. Tapi pesertanya tidak cuma ODGJ tapi masyarakat yang lain gitu kan. Nah ini karena UNTAN tidak bisa 2 tahun berturut-turut, 2022 sudah, 2023 ini insya Allah 2024 nanti insya Allah akan kita alokasikan anggaran untuk pondok pesantren Tambing Lokofilin ini, nanti dibuat proposalnya ya Pak Jasono. Monggo ini dijelaskan. Ini kan Ini pagi, pagi jam 4, subuh, terus ya. sholat seperti biasa. Ya, Kemudian ya. ini apa ini? Oh ini tadi pekerjaan tadi ya? Iya, pekerjaan. Bertani, kemudian beternak. Work training, agriculture itu pertanian, perkebunan, kemudian farm pertanian. Pokoknya ini harus menjadi kebiasaan ya Pak ya. Harus. Luar Ini biasa. wajib. Jadi kenapa ini pakai bahasa Inggris? Ya karena yang datang dari sini Rata-rata dari luar beberapa negeri. negara, dari luar negeri, ada dari Kanada, Amerika, Singapura, Cina, India. Ketika mereka datang ke sini dan melihat ini, apa komentarnya Pak? Dia merasa senang sekali, terus dia merasa bangga ada orang yang masih peduli seperti saya. Iya. Pertanyaan berikutnya Pak, mengapa Bapak sangat concern dengan ODGJ dan juga narkoba? Ya, sampai detik ini belum ada dari pemerintah sendiri belum konsen untuk menangani ODGJ. Sementara ODGJ itu kan termasuk makhluknya Allah yang harus kita bantu, harus kita selamatkan, harus kita hormati, harus kita muliakan. Kita muliakan. Sebagaimana saya berpendirian, kalau saya ingin dimuliakan Allah, saya harus memuliakan orang atau hamba Allah. Hamba Allah, makhluk Allah. Di antara makhluk yang paling tercela di dunia ini adalah orang gila. Kalau saya menolong orang gila, tercela ya? makhluk tercela di dunia karena dia sebagai di pandangan sama masyarakat, sehingga saya yang paling saya ambil itu adalah itu. Bagaimana dari sesuatu yang dipandang masyarakat itu adalah sangat tercela atau paling tercela menjadi bagaimana menjadi sangat mulia. Biar perempuan juga bisa mandiri, bahkan bisa memandirikan masyarakat. ODGJ itu kan termasuk makhluknya Allah yang harus kita bantu, harus kita selamatkan. Memberikan fasilitasi terbaik pada santri-santrinya, di mana santri-santrinya itu ODGJ ya, di mana kadang orang kalau wong alah wong ngono gitu ya. Jadi UMKM-nya orang-orang yang mau usaha itu juga termotivasi. Jadi benar-benar berawal dari jalan yang bagus ya Pak Kades ya. Ini insya Allah pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat berbasis desa itu benar-benar bisa tercover. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 225.000 hektar yang terbagi menjadi 24 kecamatan, 269 desa, dan 15 kelurahan. Memiliki slogan Cilacap yang berbudaya dan sejahtera, Kabupaten Cilacap memiliki berbagai potensi alam yang melimpah seperti perikanan, pertanian, hingga wisata alam. Dalam pemilihan legislatif Jateng tahun 2019 lalu, Kabupaten Cilacap berada di daerah pemilihan Jateng 11
bersama Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di Proaktif bersama saya Mira Azhara. Saat ini seperti background di belakang saya, iya betul, saya ada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan saya akan mengajak Anda untuk mengenal sosok yang satu ini, seorang wanita yang istimewa. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Ina Hadianala SE. Yuk kita langsung saja temui beliau. Ya, salah satu caleg yang berhasil melenggang ke DPRD Jateng adalah Ibu Ina Hadianala. Politisi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jateng ini merupakan salah satu legislator perempuan yang mewarnai gedung berlian. Kecintaan beliau sejak muda mengabdi kepada masyarakat melalui berbagai organisasi, berhasil mengantar beliau terpilih menjadi anggota DPRD Jateng periode 2019-2024. Dan kepercayaan yang diberikan masyarakat Cilacap dan Banyumas ini benar-benar dimanfaatkan beliau untuk melaksanakan tugas kedewanan dengan sebaik-baiknya serta berusaha keras memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan salah satu kegiatan rutin yang beliau lakukan untuk bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat adalah dengan belusukan ke desa-desa. Kita pun diberikan kesempatan bertemu beliau saat berada di Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pemirsa, di belakang saya ini banyak sekali tanaman karena saya sudah berada di kelompok wanita tani KWT Dahlia Mandiri, tepatnya di Desa Selarang, Kecamatan Pesugihan. Di sini para ibu-ibu ini bercocok tanam dan bisa menghasilkan sendiri, bahkan sudah panen berkali-kali. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat ke dalam pemirsa apa saja kegiatannya di dalam sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Allah, kita pernah ketemu. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Sibuk banget ini Ibu. Iya, pagi-pagi ini mumpung cuaca cerah Mbak Mira, alhamdulillah. Ini lagi apa ya? Lagi menyemangati. Saya kebetulan lagi jumpa konstituen, terutama dengan kelompok, namanya apa? Kelompok apa? Dahlia Mandiri. Oh, kelompok tani Daya Mandiri. Iya ya. Ini tuh apa namanya, berkebun, tapi sebisa mungkin tidak pakai apa Mbak? Tidak pakai pupuk kimia. Tidak pakai pupuk kimia. Jadi Ya. berkebun menggunakan pupuk organik. Dan Ini yang bukan kandang. ya dari Ya. pupuk kandang. Dan yang menarik ini adalah semuanya wanita ya. Iya, sebagai perempuan. Namanya kelompok wanita tani Dahlia Mandiri. Dahlia Mandiri. Udahlah, ini saya mau menanyakan ini bagaimana cara penjualannya. Ini kan bisa ditanam, kemudian di konsumsi sendiri atau juga dijual? Ya, Alhamdulillah kita ada yang konsumsi, juga ada yang kita jual. Jadi dijual di masyarakat kita juga banyak yang kesini. Terus ada pasar, kita kan ada pasar, di sebelah sana kan ada pasar. Jadi kita jual di pasar, di warung-warung sayur, kayak gitu. Sama di masyarakat sini lah. Oke, jadi dikonsumsi sendiri dan juga dijual. Artinya bisa menghasilkan ya, menggerakkan ekonomi. Nah, penjualannya ini masih konvensional atau karena sekarang ke digital ya? Apa juga penjualan digital juga? Online. Pakai online. Ada online, ada Ada yang yang konvensional. konvensional. Sudah pakai online. Karena memang saya konsentrasi ini pada pemberdayaan perempuan, Mbak. Karena memang di Cilacap ini hampir sebagian besar melihat karakteristiknya daerah ini, banyak perempuan di Cilacap ini sebagai TKI. Ini sudah jadi habit, sudah jadi budaya. Jadi ini kita mencoba bersama dengan masyarakat, karena saya ini wakilnya saja, beliau ini bosnya saya. Ini bosnya saya semua kan, rakyat, saya wakil rakyat gitu kan. Jadi saya bekerja itu untuk mereka, menyalurkan aspirasi mereka ini. Jadi bagaimana perempuan di Kabupaten Cilacap ini dimulai dari kelompok entitas terkecil, yaitu keluarga, RT, desa, ini mulai mandiri.
Jadi biar perempuan juga bisa mandiri, bahkan bisa memandirikan masyarakat. Iya, Gitu. alhamdulillah kita juga sudah kunjungan dari anak-anak sekolah juga. Sudah. Sebagai untuk studi banding ya. Artinya ini memang benar-benar menjadi inspirator Mbak Mira ya untuk membongkar habit yang TKI tadi. Ini bagian dari cara-cara yang dimulai dari hal yang kecil gitu. Kelompok wanita tani Dahlia Mandiri merupakan salah satu kelompok tani yang fokus mengembangkan pertanian organik atau tanpa bahan kimia. Sejak beberapa tahun lalu dibentuk, kelompok tani yang anggotanya merupakan kaum ibu-ibu ini terus berkembang pesat. Selain terus menggenjot produksi dengan peralatan modern, mereka juga terus memperluas pasar dengan memanfaatkan media sosial. Salam KWT Dahlia Mandiri. Semangat melesat berjaya. Usai berkeliling menjelajah ruangan demi ruangan di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Tanbihul Gofili Cilacap, perjalanan kita berlanjut untuk mengunjungi Desa Gombol Harjo, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Desa yang berada di tepi Sungai Serayu ini sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Kondisi keuangan desa yang terbatas membuat pembangunan di desa tersebut berjalan lambat. Namun, berkat pendampingan dan dukungan dari Ibu Ina Hadianala, sebagian besar jalan desa sudah mulai diperbaiki melalui dana aspirasi. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu bantuan aspirasi dari Bu Nala, tepatnya di Desa Gombol Harjo, Kecamatan Adipala. Nah, ini adalah bantuan yang diberikan Bu Nala. Ini adalah jalan yang tadinya belum seperti ini ya, Bapak Kepala Desa. Ini bantuan yang diberikan Bu Nala ini sepanjang berapa meter? 600 meter. 600 meter. Baik. 600 meter, tapi kan tidak satu lokasi ini Tidak saja. satu lokasi. Iya ya, ini yang pertama, lokasi pertama ini 200 meter. Ini berapa meter? Sekitar 200 meter. Iya Pak Kades ya? Pak Kades, tadinya sebelum ada bantuan dari Bu Nala ini, bagaimana kondisi? Ini karena masih butuh tanah. Masih utuh tanah. Butuh tanah. Nah, kemudian setelah ada bantuan dibuatnya jalan ini, bagaimana dampaknya untuk warga? Warga ya otomatis senang banget. Ke tempat ibadah lebih mudah. Aksesnya lebih mudah. lebih mudah. Untuk tempat Terus ibadah. untuk ke keluar Sekolah. juga lebih mudah. Baik. Bu Nala, ini Ibu lihat ini lokasinya lumayan ekstrim ya Bu ya, ke sana. Ini Ibu waktu memberikan bantuan ini apa yang membuat Ibu tujuannya? Sebenarnya tujuannya ini adalah karena Desa Gombol Harjo ini ya, terletak di Kecamatan Adipala ini kan di sini memang desa yang terpencil dan kebetulan Desa Gombol Harjo ini selama ini memang belum pernah selama Pak Kades ini menjabat, bahkan sejak sebelumnya itu mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah terkait untuk pembangunan infrastruktur. Maka kemudian alhamdulillah kemarin tahun 2022 ya, 22 ya Pak Anam ya. 2022 itu sudah direalisasikan bantuan aspirasi. Kenapa kita infrastruktur? Jadi kalau tadi kita juga kunjungan untuk kelompok wanita tani, kemudian untuk pondok pesantren rehabilitasi. Jadi memang pemberdayaan masyarakat ini tidak harus terintegrasi. Jadi itu dimulai dari infrastruktur. Tadi apa sampaikan Pak Kades tadi benar bahwa adanya jalan ini maka anak-anak yang mau berangkat sekolah itu juga kemudian semangat, kemudian karena tidak jeblok. Tadinya kan jalannya jeblok banget. Jadi kemudian anak-anak yang mau berangkat ngaji juga seneng, berangkat sekolah juga seneng. Dan yang penting lagi itu saya lebih mikir pada ibu-ibu yang sedang hamil. Itu kalau kemudian mau naik motor antar jemput anaknya sekolah atau berangkat ke pasar atau jualan, itu kan kenterok. Karena memang angka stuntingnya itu di Kabupaten Cilacap itu tinggi, terutama di Gombol Harjo. Kayak tadi aja di Desa Selarang itu angka stuntingnya itu sampai
61. Iya. Ya 61. Kalau di sini berapa ya, Pak? Berapa, Pak? 4. Alhamdulillah di sini cuma 4 karena sudah mulai alhamdulillah sudah di bawah kepemimpinan Pak Kades ini lumayan tertekan alhamdulillah dan karena kalau misalnya ini jalan tidak rata, tidak diperbaiki, maka ibu-ibu yang hamil juga akan kentrok dan akhirnya juga melahirkan anaknya kan juga tidak tidak sehat juga gitu. Ya, jadi dengan adanya jalan ini itu bisa multiplier effect begitu ya Bu ya. Jadi aksesnya mudah, kemudian anak-anak mau ke sekolah secara pendidikan, edukasi juga meningkat begitu. Kemudian ibu-ibu hamil berarti yang angka stunting itu juga bisa ditekan. Jadi multiplier effect-nya itu memang berawal dari infrastruktur itu. Jadi untuk masyarakat pemberdayaan ekonominya juga, Mbak. Jadi UMKM-nya orang-orang yang mau usaha itu juga termotivasi. Jadi benar-benar berawal dari jalan yang bagus ya Pak Kades ya. Ini insya Allah pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat berbasis desa itu benar-benar bisa tercover. Baik, gitu. kalau ekonominya sendiri Pak, apa yang diunggulkan dari desa ini Pak? Ya sini mayoritas merata sih Bu, orang tani. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dihidupkan. Baik Karena Pak Kades. ditampung. Ya, terima kasih ya Pak Kades. Iya, sama-sama. Ibu, sepertinya nanti kita akan melihat lagi ke beberapa titik lagi ya Bu. Iya. Oke, Baik. terima kasih semuanya. Mohon doanya mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Amin. Selalu memberikan semuanya. manfaat Amin. untuk Amin. masyarakat Bantu kami Cilacap. untuk melayani masyarakat dan Ya. warga dengan baik ya Pak Kades. Ya, sarung-sarung berjuang. Ya, matur nuwun, makasih Pak Pak Kades Kades. atas dedikasinya nggih. Begitu bahagianya atas pembangunan jalan ratusan meter di desa mereka, masyarakat pun menggelar tasyakuran sebagai wujud syukur atas bantuan yang telah turun ke desa mereka. Pasalnya, sejak puluhan tahun lamanya, jalan desa yang menjadi akses utama bagi warga untuk beraktivitas, kondisinya begitu memprihatinkan. Kini, dengan adanya bantuan aspirasi dari Ibu Ina Hadianala, jalan-jalan di desa mereka perlahan mulai halus dan tertata. Jadi biar perempuan juga bisa mandiri, bahkan bisa memandirikan masyarakat. PGC itu kan termasuk makhluknya Allah yang harus kita bantu, harus kita selamatkan. Memberikan fasilitasi terbaik pada santri-santrinya, di mana santri-santrinya itu ODGJ ya, di mana kadang orang kalau wong alah wong ngono gitu ya. Jadi UMKM-nya orang-orang yang mau usaha itu juga termotivasi. Jadi benar-benar berawal dari jalan yang bagus ya Pak Kades ya. Ini insya Allah pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat berbasis desa itu benar-benar bisa tercover.